the boneless and Björn Ironside! It is Viking blood! To avenge the death of our people! You are Vikings! Attack! Halo sobat semuanya dimanapun kalian berada. Seperti biasa saya selalu mendoakan semoga semuanya tetap sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview sebuah film bernuansa sejarah yang mengangkat tentang orang-orang Viking. Film ini sengaja dibuat oleh Jon Stewart sebagai sequel dari serial film Viking sebelumnya yang menceritakan sosok Ragnar Lodbrok beserta putra-putranya. 100 tahun kemudian pasca wafatnya Ragnar yang menjadi legenda Viking, orang-orang Viking ini telah menyebar ke seluruh Eropa, khususnya di wilayah Inggris. Kala itu orang-orang Viking telah mendirikan sebuah pemukiman di sana sehingga menjadi berkembang. Namun seiring berjalannya waktu, Raja Inggris yang bernama Aethelred II merasa terancam akan kehadiran orang-orang Viking di wilayahnya. Maka dari itu dia memutuskan untuk menghapus mereka dari tanah Inggris, sekaligus melenyapkan keberadaan mereka dari muka bumi. Yang kemudian terjadilah peperangan besar antara orang-orang Viking terakhir dengan orang-orang Inggris. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film miniseri Viking Valhalla. Kisah film ini berfokus pasca 100 tahun ditinggalkan oleh para legenda Viking sebelumnya seperti Ragnar Lodbrok, Björn Ironside, Lagertha, dan juga Ivar the Boneless. Orang-orang Viking saat ini kemudian menjadi berkembang dan telah menyebar ke pelosok Eropa. Bahkan mereka juga berhasil menginjakan kakinya di wilayah Greenland. Namun suatu ketika orang-orang Viking yang sebelumnya sudah berhasil mendapatkan tanah di Inggris, tepatnya di wilayah Danelaw, mendapatkan sebuah ancaman dari penguasa Anglo-Saxon yang bernama Raja Aethelred II. Beliau ternyata baru tersadar akan perkembangan orang-orang Viking yang dianggap akan menjadi ancaman. Maka dari itu dia merencanakan sebuah pembantaian kepada mereka. Rencana itu akan dia lakukan tepat di saat hari Saint Brace. Mula-mula dirinya memanggil Sten Sigurdsson, seorang Viking beragama Kristen. Di sana, tanpa sadar, Sten dan pasukannya dijebak sehingga semuanya dibunuh sampai tak tersisa. Bahkan di waktu yang bersamaan, pemukiman Viking di wilayah Danelaw dibumi hanguskan secara keji. Kabar itu pun sampai ke telinga penguasa Skandinavia yang bernama Raja Canute. Dia mengutuk keras apa yang dilakukan orang-orang Saxon Inggris dan dirinya memutuskan untuk mengambil tindakan balas dendam dengan memanggil seluruh orang-orang Viking yang berada di seluruh Eropa. There is only one way to purify the field. Singkat cerita, semua orang-orang Viking kini telah mulai berdatangan ke wilayah Kattegat sebagai pusat kota Viking terbesar bagi orang-orang Skandinavia. Bahkan orang-orang Viking yang berada jauh di wilayah Greenland juga turut hadir di sana. Mereka diantaranya bernama Leif Erikson dan Freydis Erikdotter. Mereka berdua merupakan saudara kandung sekaligus anak dari Erik Thorvaldsson atau Erik the Red sebagai salah satu orang Viking yang berhasil mendirikan pemukiman baru di wilayah Greenland. Namun kala itu kedatangan mereka berdua ke Kattegat bukan untuk ikut berperang melawan Inggris, melainkan mereka mempunyai sebuah misi, yaitu mencari sosok pria kesatria Viking yang sebelumnya telah sengaja melecehkan Freydis sewaktu berada di Greenland.
How in Odin's name did you avoid the storm? Maka di momen inilah kesempatan bagi mereka. Pasalnya, seluruh orang-orang Viking dari kelas atas sampai bawah akan berkumpul di Kattegat. Dan saat sampai di sana, mereka disambut oleh Harald Sigurdsson, seorang pewaris tahta kerajaan Norwegia sekaligus cicit dari mendiang Harald Finnhair. Setelah itu, Leif Erikson segera mencari sosok pria tersebut, serta menanyakan kepada orang-orang di sana tentang ciri-ciri pria yang dicarinya. Namun usaha Erikson malah mendapatkan teguran keras dari orang-orang Viking Kristen, sehingga kondisi di sana menjadi ricuh. Tak berselang lama, Leif Erikson dan saudarinya akhirnya menemukan sosok pria tersebut, yang mana beliau bernama Gunnar Magnusson, saudara laki-laki dari Olaf Haraldsson kedua, yang menjabat sebagai pemimpin orang-orang Viking Norwegia. Singkat cerita, Freydis meminta kepada saudaranya untuk secepatnya membunuh Gunnar, tetapi Erikson masih bimbang karena situasi di sana masih belum memungkinkan. Apalagi Gunnar dan Olaf kedua memiliki pasukan yang begitu sangat banyak. Pada malam harinya, Erikson berusaha menuruti kemauan saudarinya itu. Dia mulai menyusup ke dalam kerumunan orang-orang Viking. Tetapi aksinya tersebut terhalang dengan adanya perkelahian antara dua kelompok, yaitu kelompok Viking Kristen dan Viking Pagan. Perselisihan tersebut dikarenakan perbedaan pandangan. Karena menurut mereka orang-orang Viking Kristen melakukan balas dendam kepada Inggris tak akan menyelesaikan masalah. Apalagi mereka dan orang-orang Inggris memiliki keyakinan yang sama, sehingga hal itu akan mencoreng agama yang dianutnya. Sementara itu, orang-orang Viking Pagan merasa bahwa pandangan tersebut merupakan suatu tindakan yang salah serta dianggap sebagai pembelaan kepada Inggris. Pasalnya, tindakan yang dilakukan orang-orang Inggris terhadap pemukiman Viking tak bisa dimaafkan. Apalagi orang-orang Inggris tak segan membunuh anak-anak dan juga wanita. Di saat kedua kubu sedang berselisih, tiba-tiba Harald muncul untuk mendamaikan perkelahian itu. Baginya, meskipun sekarang orang-orang Viking sudah terpecah menjadi dua kelompok, yaitu Viking Kristen dan Viking Pagan, namun beliau harus mampu membela orang-orangnya sendiri. Maka mau tak mau, semua orang-orang Viking harus tetap melakukan balas dendamnya kepada pihak Inggris. But what am I? We are with you, Harald Sigurdsson. Setelah keadaan mulai membaik, lagi-lagi Leif Erikson mendapatkan perlakuan keras dari orang-orang Viking kelompok lain. Hal itu dikarenakan mereka menuntut balas atas kematian saudaranya yang dibunuh oleh Erik Tempo dulu. Kala itu Leif Erikson sama sekali tak mempedulikan masalah yang terjadi. Namun orang-orang tersebut tetap bersikeras dan akhirnya Leif Erikson harus bertikai dengan mereka. Kejadian itu akhirnya dilihat oleh Harald secara diam-diam. Maka dari sana dia meminta kepada anak buahnya untuk mewaspadai gerak-gerik Erikson saat berada di Kattegat. Vi går till Kattegat. Keesokan harinya di mana para bangsawan dan orang-orang Viking sedang berkumpul di sebuah aula. Diam-diam Erikson dan Freydis benar-benar merencanakan balas dendam mereka kepada Gunnar. Aksi Erikson sempat diperogoki oleh Harald Sigurdsson, walaupun ternyata sebetulnya dia hanyalah umpan untuk mengelabui perhatiannya. Karena sebetulnya yang akan melakukan hal itu adalah Freydis. Dan tanpa sadar, dari arah belakang Freydis melakukan aksi balas dendamnya sehingga Gunnar dinyatakan tewas. Insiden itu membuat kondisi di aula Kattegat semakin panas. Bahkan Olaf kedua menuntut agar Freydis dihukum seberat-beratnya. Namun tanpa diduga, seorang pemimpin Kattegat yang bernama Estrid Haken menangguhkan hukuman Freydis karena dia mengetahui serta menjadi saksi hidup bahwa Freydis memang pernah menjadi korban atas aksi kejahatan Gunnar. Bahkan pernyataannya itu pun diakui oleh Harald Sigurdsson. Freydis dan saudaranya harus mendekam di penjara untuk sementara waktu sebelum keputusan dari pemimpin Kattegat dijatuhkan. Hingga beberapa hari kemudian, mereka akhirnya dibawa ke ruangan aula untuk mendengarkan keputusan dari para pemimpin. Di sana Estrid Haken menjelaskan bahwa hukuman di Kattegat sudah mulai berubah. Yang awalnya nyawa harus dibayar nyawa, namun kini hukum tersebut telah dihapuskan, terkecuali bila sang pelaku pembunuhan bisa dijerat dengan barang bukti yang cukup kuat.
Kondisi itu membuat Freydis tertekan, akan tetapi Harald Sigurdsson mencoba memberikan sebuah opsi yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa Freydis, yaitu dengan sebuah syarat bahwa Leif Erikson harus ikut bersama rombongan Viking untuk berperang dengan Inggris. Harald Sigurdsson sangat penasaran terhadap sosok Leif Erikson karena dia sangat ahli dalam teknisi kapal serta menguasai ilmu kelautan. Hal itu terlihat ketika pada hari pertama dia datang ke Kattegat, saat semua kapal-kapal Viking hancur diterpa badai laut, namun kapal Leif Erikson beserta rombongannya masih terlihat kokoh. Maka dari itu untuk membuktikan keahliannya, dia dituntut untuk ikut dalam penyerangan ke wilayah Inggris. Tentu saja tanpa pikir panjang Leif Erikson seketika menerima tawaran tersebut. Sehingga singkat cerita, pada esok harinya ratusan kapal-kapal Viking mulai berlayar dari Kattegat menuju daratan Inggris. Kala itu Leif Erikson mempunyai aturan sendiri di kapalnya, yang mana mereka harus menyimpan senjata-senjatanya agar bisa meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan. Maka beberapa waktu kemudian, saat di pertengahan jalan, kapal yang ditumpangi Leif Erikson telah berpisah dengan rombongan, dan hal itu membuat seorang bangsawan yang bernama Gorm mulai curiga dan merasa emosi. We lost, aren't we? Tak tanggung-tanggung, Gorm mulai berkonfrontasi dengan Leif Erikson sampai-sampai salah satu krunya menjadi korban. Menyadari kondisi yang semakin kian memanas, Leif Erikson kemudian mengambil sebilah pedang agar bisa menyelamatkan dirinya. Akibatnya pertarungan pun tak bisa dicegah, yang membuat Gorm tertusuk di bagian perutnya hingga nyawanya tak bisa tertolong lagi. Viking. Sementara itu, Scene berpindah di wilayah Wessex, Inggris. Raja Ethelred II harus menerima akibat atas apa yang dilakukannya dahulu, yang telah membumi hanguskan pemukiman Viking. Hal itu terjadi saat salah seorang penasihat setianya yang bernama Godwin melihat bahwa saat ini orang-orang Viking telah berlayar menuju Inggris demi menuntut balas dendam. Bahkan saat itu, tiba-tiba kesehatan Raja Ethelred II mulai memburuk. Maka beliau memanggil istrinya yang bernama Emma, yang merupakan seorang ratu Normandia, sekaligus keturunan langsung dari mendiang Rollo, saudara laki-laki dari legenda Ragnar Lothbrok. Raja Ethelred memperingatkan kepada Emma supaya bisa mempertahankan benteng peninggalan Romawi yang berada di wilayah London. Pasalnya, menurut informasi, pasukan Viking akan menyerbu tempat itu. Bahkan beliau juga meminta agar bisa meluluhkan hati Edric Streona, yang merupakan Earl atau bangsawan di wilayah Mercia, untuk bisa mengirimkan pasukan bantuan bagi kerajaan Wessex, Inggris. Mercia's help against the Vikings. England is lost. Tugas itu pun akhirnya diserahkan kembali kepada anaknya yang bernama Pangeran Edmund II. Hal itu bertujuan agar Pangeran Edmund bisa belajar menjadi seorang pemimpin. Dan singkat cerita, setelah beliau berada di wilayah Mercia, ternyata Pangeran Edmund II mengalami kesulitan untuk meluluhkan hati Edric Streona karena ternyata dia juga sedang membutuhkan pasukan. Apalagi menurutnya, orang-orang Viking akan terlebih dahulu melewati Mercia sebelum bisa masuk ke wilayah Wessex. Namun karena desakan dan ancaman dari Pangeran Edmund, pada akhirnya Edric menuruti kemauan mereka. Who said I would not obey a summons from the king? Then do nothing. Di saat yang sama di tempat lain, tepatnya di wilayah Kattegat, Estrid, Haakon, dan Freydis sudah terlihat semakin akrab. Bahkan dia melihat Freydis sebagai penganut paganisme yang paling taat. Karena saat itu kepercayaan pagan sudah mulai punah, disebabkan banyak orang-orang Viking mulai memeluk kepercayaan Kristen. Untuk itu, sebagai rasa kagumnya terhadap Freydis, Estrid mengizinkan Freydis untuk menginjakan kakinya ke kuil Uppsala yang menjadi salah satu tempat pusat kepercayaan orang-orang paganisme Nordik. Saat berada di tengah perjalanan untuk menuju kuil itu, tiba-tiba rombongan Freydis dihadang oleh seorang berserker yang berpostur tinggi besar dan mengakibatkan beberapa sahabat dekatnya tewas. Untung saja, Freydis mempunyai cara untuk menumbangkan berserker itu hingga akhirnya dia mampu melumpuhkan musuhnya.
Kini perjalanannya untuk datang ke kuil Uppsala telah tercapai. Bahkan dia mendapatkan sebuah pedang dari salah satu penjaga kuil di sana. Namun setelah Freydis berkunjung ke kuil suci itu, betapa kagetnya saat dia menemukan beberapa jenazah yang tergeletak di mana-mana. Dari kondisi itulah muncul seorang sosok bangsawan yang bernama Kare. Dia adalah seorang Viking Kristen yang mempunyai karakter psikopat. Sifatnya itu muncul di saat dirinya masih kecil, saat dahulu dia pernah melihat kakaknya menjadi korban persembahan bagi para dewa Nordik. Dan dari sanalah Kare memutuskan untuk berpindah keyakinan kepada Kristen. Bahkan dirinya mempunyai misi untuk menghapus keyakinan paganisme. Maka dari itu dia mengirim salah satu berserkernya agar melakukan aksi-aksi teror bagi orang-orang pagan yang hendak datang ke kuil Uppsala. Kembali ke wilayah Wessex, Inggris, saat orang-orang Viking berhasil mendarat. Di sana, pasukan Viking mulai melakukan penyerangan ke wilayah Kent. Bahkan dalam kondisi itu, Leif Erikson beserta orang-orang Greenland lainnya harus terlibat dalam pertempuran. Pasukan Viking yang begitu banyak sudah tak bisa ditahan lagi oleh pihak musuh, yang mengakibatkan wilayah Kent akhirnya bisa ditaklukkan. Sementara di dalam istana Wessex, Pangeran Edmund II sebentar lagi akan dinobatkan sebagai Raja Inggris pasca kematian Raja Ethelred II yang ternyata tak bisa tertolong dari penyakitnya. Tetapi Ratu Emma menolak keras hal itu, karena menurutnya situasi sekarang belum saatnya bagi Edmund II untuk menjadi seorang raja karena dirinya masih belum berpengalaman, dan hal itu nantinya akan berdampak buruk bagi kerajaan Inggris. Namun sifat ambisius Pangeran Edmund muncul ketika para pemimpin Inggris berkumpul di istana Wessex. Di sana beliau mengacuhkan semua ucapan ibu tirinya itu. Bahkan dengan rasa percaya dirinya, dia mulai berikrar untuk merancang strategi supaya bisa mengalahkan orang-orang Viking serta menjanjikan sebuah kemenangan bagi Inggris. The Bradford the crown of an everlasting kingdom. Now mine and my son's son. Long live King Edmund. Di sisi lain, Olaf II beserta para pemimpin Viking lainnya sedang merancang pemetaan kekuatan musuh dengan cara mengirimkan beberapa pengintai agar strategi tersebut bisa berjalan dengan lancar. Maka dalam misi itu dia sengaja menyuruh Leif Erikson untuk menerima tugas tersebut. Tonight we will send scouts to see what's changed. Sadar akan tugasnya yang sangat berbahaya, Harald Sigurdsson tak tinggal diam. Akhirnya dia mengajukan diri untuk bisa membantu Leif beserta orang-orang Greenland lainnya. Pada malam harinya mereka menyusuri jalan rahasia yang melewati sebuah rawa. Akan tetapi di pertengahan jalan, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari pihak musuh. Situasi seketika berubah menjadi mencekam. Bahkan dari pertempuran itu menyebabkan banyak korban berguguran dari kedua belah pihak. Kemudian Harald segera memerintahkan rekan lainnya untuk mundur. Akan tetapi kondisi Leif saat itu tak memungkinkan untuk pergi dari sana karena dia sedang dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah bertarung dengan salah satu prajurit Wessex Inggris. Harald merasa bertanggung jawab akan kondisi Leif saat ini. Dan untuk itu pada pagi harinya, dia memberanikan diri menyelinap sendirian untuk mencari keberadaannya. Akhirnya setelah beberapa lama, Harald berhasil menemukan Leif. Lalu mereka berdua kembali melanjutkan misinya untuk bisa sampai ke pintu gerbang jembatan London yang pernah dibangun oleh pasukan Romawi tempo dulu. Mereka mulai menyamar menjadi penduduk Inggris. Di sanalah Leif mulai menemukan sebuah celah kelemahan jembatan itu dan meyakini bahwa strategi penyerangan ke benteng London akan berhasil. Leif tak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Mereka segera pulang dan langsung melakukan pertemuan. Dalam pertemuan itu, Leif memberikan strategi yang dirasa mustahil namun sangat brilian. Yang mana Leif meminta agar Olaf menyiapkan beberapa kapal terbaiknya untuk mendekati jembatan London. Sementara Raja Canute ditugaskan untuk memancing Raja Inggris agar bisa terjebak dan keluar dari benteng London. This plan is ridiculous. It cannot be done. Sedangkan dia, Harald dan yang lainnya akan mencoba merusak dan memutus jembatan tersebut secara diam-diam agar nantinya pemimpin Inggris tak bisa mendapatkan bala bantuan dari pasukan Mercia yang dipimpin oleh Streona.
Strategi itu memanglah sangat bagus, namun kala itu Raja Canute masih merasa bimbang. Pasalnya strategi itu sangat beresiko dengan persentase kegagalan yang sangat tinggi. Cross the Thames. Your plan won't work. Seiring berjalannya waktu, Raja Canute mulai yakin dengan strategi yang dirancang oleh Leif. Maka pada malam harinya, Leif, Harald, dan yang lainnya mulai bergerak dengan senyap untuk melumpuhkan titik-titik strategis pasukan musuh yang menjaga akses jembatan London. Setelah kelompok Leif berhasil melakukan penyusupan dan berada di bawah jembatan, pada pagi harinya giliran kelompok Olaf yang mendapatkan tugas penting. Dia bersama pasukannya sengaja dikirimkan menggunakan 3 perahu besar terbaik agar bisa menarik perhatian musuh. Momen itu juga bersamaan dengan datangnya pasukan darat yang dipimpin Raja Canute menuju tengah-tengah jembatan London. Kala itu, Raja Canute mencoba mengintimidasi dan memancing Raja Edmund kedua agar masuk ke perangkapnya. Alhasil, emosi Raja Muda itu mulai meluap dan dia bersama pasukannya terpancing untuk melakukan penyerangan kepada pasukan Raja Canute yang berada di tengah jembatan. Saat itu Ratu Emma mulai menyadari bahwa Raja Edmund berada dalam keadaan bahaya. Maka dia meminta kepada Godwin agar menyusul Edmund supaya kembali ke dalam benteng. It is a trap. Bring him back. Your Highness. Namun semua usaha Ratu Emma terasa sia-sia karena strategi yang dirancang pihak pasukan Viking berjalan sesuai rencana. Bahkan dari arah kejauhan, pasukan Mercia yang dipimpin oleh Edric Streona pada akhirnya mengkhianati kerajaan Wessex Inggris dan meninggalkan mereka. He wanted glory. Now let him taste defeat. The bridge they labor to bring it down and trap you. Attack! Jebakan itu benar-benar berhasil saat jembatan London yang dikenal sangat kokoh berhasil dirobohkan dan menyebabkan Raja Edmund tak mampu kembali ke dalam benteng serta berhasil ditangkap. Hingga kala itu, benteng London yang dikenal sangat kokoh akan pertahanannya akhirnya mampu dibobol. Gelombang demi gelombang serangan yang dilancarkan oleh bangsa Viking seolah-olah membuat Inggris tak berdaya. Bahkan pasukan Raja Canute dengan mudahnya bisa masuk ke dalam istana, seraya membawa sosok Raja Edmund untuk membuat pihak Inggris menyerah. Bring me England. Harald segera memanfaatkan momen itu untuk mengadili Raja Edmund sebagai pengganti mendiang ayahnya yaitu Raja Ethelred II demi membalaskan perbuatannya yang telah membantai pemukiman Vikings di Danelaw. Akan tetapi aksi Harald dihadang oleh Raja Canute. Keadaan itu membuat Harald kecewa karena sebelumnya Raja Canute sudah memberikan janji untuk menyerahkan kepala Raja Edmund sebagai hadiah. You should have thought of that before you lied to me about Edmund. Kala itu Raja Canute mempunyai alasan kenapa Raja Edmund dibiarkan hidup, dan ternyata semua itu karena dirinya mempunyai ambisi untuk menjadi penguasa Inggris. Bahkan diam-diam, dia juga merasa tertarik dengan sosok Ratu Emma sebagai sosok Ratu Inggris yang mempunyai keahlian dalam strategi perang. Namun dalam kondisi peperangan dengan Inggris yang sangat kaya raya itu, ternyata menyebabkan banyak pasukan Viking yang melakukan aksi pengkhianatan. Hal itu terlihat saat Raja Canute masih belum bisa menemukan Ratu Emma, karena ternyata diam-diam Olaf menyembunyikannya demi sebuah tebusan harta. Maka untuk itu, Raja Canute meminta kepada Harald untuk mencari Ratu Emma. Awalnya Harald menolak perintah itu karena dia masih kecewa dengan sikap Raja Canute yang telah ingkar janji. Tetapi Raja Canute tak kehabisan ide untuk mengambil hati Harald, yaitu dengan cara memberikan sebuah kesempatan agar dia bisa secepatnya menjadi Raja Norwegia dan mengesampingkan Olaf sebagai kandidat terkuat. When I can guarantee your destiny.
What if I can make you king of Norway? Karena merasa dibohongi oleh saudaranya sendiri, maka Harald kemudian bersedia membantu Raja Canute untuk mencari keberadaan Ratu Emma. Harald meyakini bahwa Ratu Emma disekap di sebuah ruangan tempat kerja Olaf sewaktu masih aktif bertugas melayani Raja Ethelred II. Benar saja, sosok Ratu Emma memang berada di sana sehingga dia bergegas menyelamatkannya. Walaupun di sisi lain, Olaf belum menyadari tentang aksi yang dilakukan oleh Harald. Semua itu terlihat ketika secara mengejutkan, Ratu Emma ternyata tiba-tiba muncul di saat Raja Canute mengadakan sebuah pesta kemenangan besar. We have won a great victory. Ekspresi kekecewaannya tertuju kepada Harald, namun Harald juga melakukan hal yang sama karena dia sudah mengetahui bahwa jika Olaf menjadi Raja Norwegia, maka tahtanya akan jatuh kepada anaknya dan bukan kepada Harald, seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Let us toast his bravery. Dalam acara pesta kemenangan itu, juga turut dihadiri oleh sejumlah pihak termasuk Edric Streona. Edric Streona tak mengira akan mendapatkan sebuah hadiah menggiurkan dari sang raja. Tetapi hal yang mengejutkan terjadi saat Raja Canute tiba-tiba membunuh Edric Streona di hadapan semua orang. Dia sengaja melakukan hal itu karena dia meyakini bahwa Streona hanya akan menjadi pengkhianat di suatu hari nanti. Insiden itu seakan-akan menciutkan nyali Raja Edmund, yang akhirnya dia memilih menyepakati untuk dijadikan boneka Raja Canute dalam memerintah kerajaan Inggris. Momen itu juga tak disia-siakan oleh Ratu Emma untuk meminta bantuan mencarikan anaknya yang diculik oleh kelompok Olaf. Viking King of England! They kept us at this table. Lagi-lagi tugas itu diberikan kepada Harald. Namun kali ini Harald harus meminta bantuan kepada Godwin, karena memang tugas itu hanya mampu dijalankan oleh Godwin sebagai satu-satunya orang kepercayaan kerajaan Wessex Inggris. Bahkan Godwin diiming-imingi harta serta sebuah jabatan istimewa dalam pemerintahan selanjutnya. Godwin segera menggunakan instingnya untuk menemukan anak-anak Emma yang diyakini mereka berada di sebuah tempat tersembunyi yang tak jauh dari istana. Hingga tak berselang lama, akhirnya Godwin mampu menemukan serta menyelamatkan anak-anak Emma yang disekap oleh anak buah Olaf. What happened to them? Gone to heaven. Di tempat lain, tepatnya di Uppsala, Freydis mulai merasakan kebahagiaan setelah dirinya berada di kuil suci yang merupakan pusat bagi kepercayaan pagan. Dia pun segera berdoa dan berbicara kepada para pendeta mengenai takdir kehidupannya. Menurut sang peramal, sosok Freydis telah tercantum sebagai wanita terakhir yang akan menjadi pahlawan bagi kaum pagan. Dan ternyata itulah alasan mengapa saat ini dia menjadi incaran bangsawan Viking Kristen bernama Kare. Kare dikenal sebagai bangsawan bengis. Dia tak segan-segan membunuh para penganut paganisme yang diklaim sebagai aliran sesat. Walaupun saat itu dia hanya bisa menemukan sahabat Freydis yang membuatnya menjadi korban kekejian Kare. Kejadian itu membuat emosi Freydis memuncak, dan dari sanalah Freydis merasa murka kepada Kare hingga dia langsung menantangnya untuk berduel. Namun Kare tak gegabah dalam mengambil tindakan, karena kini dia mengetahui bahwa Freydis bukanlah orang sembarangan dan kini dia berada dalam perlindungan Jarl Hakon sebagai penguasa Kattegat. Where did you get that sword? Kembali ke tanah Inggris, saat sebagian pasukan Viking memutuskan kembali ke tempat asalnya setelah berhasil menaklukkan kerajaan Wessex, termasuk Olaf dan juga Harald. Sementara itu, sesuai rencana, Raja Canute memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris demi tujuan ambisinya untuk memperluas wilayah kerajaannya di Eropa dengan memanfaatkan harta kekayaan Inggris. Beberapa minggu kemudian, singkat cerita, Olaf beserta armadanya langsung bergegas ke wilayah Denmark untuk menemui Ratu Elfgipu sebagai istri dari Raja Canute. Tujuannya kala itu adalah untuk mengambil hati sang ratu agar bersedia membantu Olaf demi mendukung posisinya sebagai Raja Norwegia serta dukungan antisipasi serangan dari Harald sebagai saudaranya sendiri. I won't forget our agreement. I wish to rule Norway. Canute has made his decision.
Di saat yang sama di tempat lain, Raja Canute mulai memanggil para bangsawan Inggris agar bersumpah setia kepadanya sebagai penguasa Inggris yang baru. Apabila mereka menolak, maka beliau tak segan-segan untuk membunuhnya, seperti yang menimpa bangsawan pembangkang lainnya. Alderman Oswig of East Anglia. I pledge my loyalty to you. Di waktu yang sama pula, Harald beserta rombongannya juga telah kembali ke Kattegat dengan membawa sebuah berita kemenangan dan juga hasil jerahan perang. Kepulangan mereka juga sangat berkesan saat melihat sosok Freydis yang kini sudah menjadi prajurit gadis perisai Kattegat, seperti sosok wanita legenda Viking sebelumnya, yaitu Lagertha. You're a warrior. Beberapa hari setelah kepulangan para kesatria Viking, wilayah Kattegat mendapatkan sebuah teror dari sekelompok orang tak dikenal yang diyakini mereka merupakan pasukan dari Jarl Quare. Tak main-main, mereka menargetkan korbannya kepada para pemuka kepercayaan pagan. Bahkan diketahui sebelumnya, kuil Uppsala juga telah dibumi hanguskan. Atas situasi itu, Estrid Håkan sebagai pemimpin Kattegat segera meningkatkan keamanan wilayahnya karena menurut informasi, wilayahnya akan diserang oleh pasukan Quare untuk mengincar nyawa Freydis. Yang paling mengejutkan adalah penyerangan Quare untuk menaklukkan Kattegat ternyata diam-diam telah mendapatkan dukungan dari Olaf. Pasalnya, dia sangat berambisi menjadi Raja Norwegia tanpa pertentangan dari orang-orang Kattegat. Maka dari itu langkah pertama yang diambil oleh Olaf yaitu untuk menguasai Kattegat terlebih dahulu sebagai pusat kota terpenting di wilayah perairan utara. Welcome! As long as Kattegat remains a key Di istana Wessex, Inggris, scene memperlihatkan saat Raja Canute tiba-tiba mendapatkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa saat ini di wilayah Denmark sedang terjadi pemberontakan. Maka dia segera meninggalkan Inggris untuk mengurusi masalah tersebut. Dan untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan di kerajaan Inggris, Raja Canute sengaja menunjuk ayahnya yang bernama Sweyn Pogberth supaya bisa mengurusi wilayah Inggris selama dia pergi. Kabar kepergian Raja Canute membuat Edmund II merasa senang. Bahkan dia sengaja memanfaatkan momen itu untuk bisa mengembalikan kembali kekuasaannya di Inggris. Walaupun ternyata upayanya terus mengalami kegagalan karena Sweyn Pogberth sebagai ayah dari Raja Canute dikenal sangat keji dan tak akan membiarkan siapapun mengganggu kekuasaannya di Inggris. like you live. Sifat bengis Sweyn terlihat ketika salah satu bangsawan Inggris enggan membayar upeti kepadanya, sehingga dia tak segan untuk membunuh bangsawan tersebut. Godwin yang melihat kejadian itu seketika merasa takut kepada Sweyn. Namun karena kepandaian bicaranya sebagai penasihat, maka kala itu dirinya diangkat menjadi jarl atau bangsawan di wilayah Wessex. King Svein Forkbeard. Kesetiaan Godwin dibuktikan setelah secara mengejutkan dia ternyata berhasil membunuh Edmund II tanpa jejak saat dia berada dalam perlombaan pacuan kuda. Berita kematian Edmund II pun mulai menyebar sampai ke seluruh daratan Inggris. Walaupun saat itu Ratu Emma mulai menyadari bahwa adanya suatu kejanggalan dalam kematian Edmund yang terlihat disengaja. Bahkan dia telah mencurigai bahwa Godwin adalah pelakunya. Tetapi kala itu Ratu Emma sangat kesulitan untuk menjeratnya karena dia tak mempunyai bukti yang cukup kuat. I'm beginning to see what my son admires in you. Kondisi itu membuat Raja Canute secara otomatis terpilih menjadi raja serta penguasa Inggris yang tunggal. Namun tak berselang lama, masalah baru datang kembali di tanah Inggris saat Ratu Denmark Eldgifu sebagai istri Raja Canute yang berasal dari kerajaan Mercia tiba-tiba muncul di dalam istana kerajaan Wessex. You do so at your own peril. I'm none of those things. Sweyn sebagai mertuanya sangat terkejut karena kedatangan Eldgifu ke sana adalah untuk menuntut haknya sebagai Ratu Inggris. Bahkan dia sendiri memberikan suatu informasi bahwa dia telah membawa seluruh armada kapal Viking Denmark menuju wilayah Inggris. Dari sana Sweyn baru menyadari bahwa surat yang diterima anaknya itu hanyalah tipu muslihat Eldgifu yang saat itu sedang beraliansi dengan Olaf demi kepentingan mereka masing-masing. Dan kondisi itu pun benar-benar membuat Sweyn merasa bingung dengan langkah apa yang harus dia lakukan selanjutnya.
I'm Queen Alfhifu of Denmark. Ambisinya itu terlihat saat Ealhgifu juga tak segan-segan meminta agar Ratu Emma diusir dari kerajaan Wessex, Inggris. Hal itu dia lakukan sebagai syarat supaya dia bisa kembali memulangkan armada laut Denmark kepada Raja Canute. Hingga mau tak mau, Sweyn kala itu harus terpaksa menuruti keinginan menantunya. Now I've done what we agreed. I could have you killed right now. His absence. It's my words, that is the Di wilayah Skandinavia, saat Olaf dan Kare sedang menyusun strategi penyerangan ke wilayah Kattegat, tiba-tiba Harald Sigurdsson muncul di sana. Dia membawa sebuah misi untuk menengahi rencana peperangan tersebut agar kedua belah pihak tak sampai saling menumpahkan darah. Serta dia juga akan turut membantu meyakinkan Estrid Hakon agar bisa menyanggupi keinginan Kare yang ingin membangun sebuah gereja Kristen di wilayah Kattegat. Has chosen your armies for the first I attack. have been waiting for you, brother Olaf. We will enter Kattegat from the sea. Keesokan harinya, kedua kubu dipertemukan di sebuah hutan untuk melakukan perundingan. Namun sayang, perundingan itu menemui jalan buntu karena ternyata Estrid Hakon masih ingin mempertahankan Kattegat dari budaya pagan. Sementara dari peristiwa itu, kini sosok Harald dianggap sebagai pengkhianat Kattegat karena dia sudah berani menemui serta dianggap telah bergabung dengan Olaf dan juga Kare. And return to your madmen. Thank you for trying, Prince Harald. Beberapa hari berlalu, masyarakat Kattegat tiba-tiba melihat sebuah api unggun menyala di atas bukit yang menandakan bahwa Olaf dan Kare sudah siap menyerang. Para prajurit Kattegat segera bergegas membagi dua pasukannya, yang mana Leif Erikson ditempatkan di sektor gerbang depan, sedangkan Estrid Hakon, Freydis, dan pasukan perisai wanita berada di sektor gerbang belakang. Was revealed. Dalam pertempuran itu, Estrid Hakon tak menyangka bahwa Kare mempunyai pasukan yang begitu sangat banyak, sehingga dirinya berhasil terkena beberapa anak panah dari pihak musuh. Dan saat melihat pemimpin Kattegat yang kini sedang terluka, menyebabkan serangan dari pihak musuh menjadi kian tak terbendung. Hal itu membuat tembok Kattegat yang selama 100 tahun belakangan ini tak bisa ditembus, akhirnya bisa ditaklukkan. Situasi itu membuat Leif tersadar bahwa serangan dari sektor gerbang depan hanyalah sebuah pengalihan belaka supaya pasukan pertahanan Kattegat bisa terpecah belah. Kini Kare dan pasukannya bisa bebas memasuki Kattegat, bahkan dia sendiri segera memburu Freydis sampai ke aula pertemuan. Di sanalah pertarungan Kare dan Freydis terjadi. Awalnya Freydis tak bisa mengimbangi kekuatan Kare. Namun seiring berjalannya pertempuran itu, Freydis akhirnya mampu menghabisi nyawa Kare. Walaupun setelah dia dinyatakan tewas, serangan dari pihak musuh masih tak bisa dihentikan. Hal itu terjadi karena ternyata Olaf memanfaatkan situasi pertempuran itu untuk bisa menguasai Kattegat. Freydis menyadari akan situasi Kattegat yang kini sedang diambang kehancuran, maka dia memutuskan untuk segera pergi dari tempat itu. Tetapi dari arah kejauhan, dia sempat melihat sosok Harald Sigurdsson yang sedang terluka, hingga akhirnya dia berhasil membantunya keluar dari Kattegat. Dalam kemenangan pertempuran itu, Olaf tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Bahkan dia segera menobatkan dirinya sendiri sebagai raja dan penguasa Norwegia.
Walaupun situasi itu tak berlangsung lama, karena tiba-tiba dari arah laut terlihat ratusan armada kapal Viking sedang menuju Kattegat. Ternyata armada itu merupakan armada milik Raja Canute yang sebelumnya dibawa oleh Ratu Elfgifu ke wilayah Inggris. Awalnya Raja Sweyn sangat kesulitan untuk mencari armada itu, namun atas bantuan Ratu Emma, akhirnya Sweyn berhasil menemukannya, sehingga dia segera pulang ke Skandinavia membawa pasukannya untuk memusnahkan para pemberontak Denmark, termasuk Olaf yang kini dianggap sebagai pengkhianat bagi Raja Canute. Kondisi itu membuat Olaf tersadar bahwa rencana besarnya akan menemui kegagalan. Maka dengan segera Olaf harus meninggalkan Kattegat demi keselamatannya. Pasalnya dia sangat mengetahui bahwa kekuatan pasukannya kalah jauh dibandingkan dengan pasukan Sweyn. Sementara itu di Istana Inggris, rencana Ratu Elfgifu untuk menjadi satu-satunya penguasa tunggal di tanah Inggris mulai menemui kegagalan karena dia dijebak oleh Godwin yang akhirnya membuatnya terusir dari kerajaan. Bahkan dia sangat tercengang karena kala itu orang yang mengusirnya adalah Ratu Emma yang sebelumnya telah terusir. Singkat cerita, pasca peperangan besar di Kattegat, pasukan Olaf terus mundur untuk menghindari kejaran dari pihak pasukan Sweyn. Namun sayang, usaha yang mereka lakukan terasa sia-sia. Bahkan Olaf sendiri akhirnya bisa ditangkap dan terancam untuk mendapatkan Skorgarmor atau hukuman terberat yang berlaku bagi orang Viking. Namun kala itu Olaf hanya diancam dengan hukuman mati, sebab dia sudah dianggap pengkhianat karena tindakannya yang telah melawan pemerintahan Raja Canute. Sebelum eksekusi itu berlangsung, Sweyn sempat mempertemukan Olaf dengan anaknya yang bernama Magnus, yang digadang-gadang dia merupakan calon pewaris mahkota Raja Norwegia. Dalam momen eksekusi itu, Sweyn memberikan sebuah opsi, yang mana jika Olaf menuruti kehendaknya, maka dirinya akan terhindar dari hukuman mati. Olaf diperintahkan untuk membimbing cucunya yang bernama Svein Knutsson agar menjadi seorang pemimpin tangguh. Karena ternyata saat itu Sweyn telah menunjuknya sebagai Raja Norwegia yang sah. Dan apabila Olaf lalai dalam mengerjakan tugasnya, apalagi cucunya sampai tersakiti, maka Sweyn tak segan-segan untuk melakukan hal keji terhadap anaknya Olaf, yaitu Magnus. Mendengar ancaman itu, maka mau tak mau Olaf harus menerima tugas tersebut demi keselamatan anaknya yang saat itu menjadi tawanan Sweyn. Dan di hari itu juga, Sweyn mengumumkan kepada seluruh penduduk Kattegat bahwa acara eksekusi mati Olaf dibatalkan. Keputusan Sweyn itu seketika membuat rakyat Kattegat menjadi sangat kecewa, termasuk Leif yang saat itu sedang berada di sana. Olaf kemudian memanfaatkan momen kedekatannya dengan Sweyn, yang mana dia membuat sayembara kepada seluruh penduduk Kattegat untuk bisa menemukan sosok Freydis serta Harald. Dia membuat fitnah bahwa Freydis dan juga Harald sedang berencana mengumpulkan pasukan besar untuk bisa menghancurkan kaum Viking Kristen. Maka dari itu, Olaf meminta kepada seluruh rakyat Kattegat agar bisa membawa Freydis dan Harald hidup atau mati dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Sementara itu di sebuah tempat yang sangat jauh, Freydis dan Harald belum menyadari bahwa mereka sekarang menjadi incaran orang-orang Viking Kattegat. Keduanya baru mengetahui ketika sosok Leif tiba-tiba muncul saat dirinya berhasil melumpuhkan beberapa orang Viking yang hendak menyerang saudarinya dan juga Harald. Seketika itu mereka menjadi bimbang karena mereka tak akan sanggup melawan Olaf beserta pasukannya. Apalagi mereka kini sudah dianggap sebagai pengkhianat bagi orang-orang Viking sendiri. Namun tiba-tiba Harald kemudian teringat akan pamannya yang bernama Pangeran Yaroslav sebagai penguasa wilayah Novgorod Kievan-Rus. Harald bermaksud untuk memberitahu pamannya tentang kondisi yang saat ini terjadi di wilayah Skandinavia, termasuk tentang sebuah permasalahan haknya yang seharusnya terpilih langsung sebagai Raja Norwegia, sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Raja Canute sebelumnya. Singkat cerita, setelah beberapa minggu perjalanan, tiba-tiba saja muncul seorang pria tak dikenal yang berasal dari kelompok Jomsviking bernama Jorun.
Tujuannya datang ke sana adalah untuk mencari sosok Freydis yang sudah dikenal sebagai pembawa iman bagi orang-orang Viking pagan. Menurut beberapa sumber, Jomsvikings Viking bisa diartikan sebagai perompak atau juga tentara bayaran berdarah Viking. Mereka adalah kelompok yang bebas dan tak terpaut kepada sistem pemerintahan Viking yang sah. Karena bagi mereka prioritasnya adalah materi individu, bukan pengabdian. Bahkan menurut beberapa sumber lain, para Jomsviking ini bisa sewaktu-waktu menyerang para penganut paganisme demi sebuah imbalan harta, meskipun mereka juga mayoritasnya adalah penganut aliran kepercayaan paganisme. We're heading for the coast. Still warm. They haven't gone far. Jorun tiba-tiba menawarkan sebuah bantuan kepada mereka agar bisa terhindar dari kejaran pihak Olaf. Kemudian mereka bertiga dibawa oleh Jorun ke sebuah wilayah pesisir pantai yang saat itu tengah dipenuhi kabut asap. Bahkan di tempat itu juga dipenuhi oleh para pengungsi dari berbagai wilayah Skandinavia. Tak berselang lama, saat Harald dan yang lainnya sedang menunggu kemunculan Jorun, tiba-tiba saja mereka mendapat serangan dari kelompok prajurit bawahan Olaf. Entah ini adalah jebakan, atau entah tanpa sadar jejak mereka selama ini berhasil dibuntuti. Apalagi Olaf menunjukkan ekspresi wajah bahagianya karena akan menyaksikan kematian saudaranya bersama Leif dan Freydis. Kill them all! Namun tiba-tiba sebuah kejadian mengejutkan terjadi saat puluhan bola-bola api dari balik kabut asap terlihat mengenai beberapa prajurit Olaf yang menyebabkan situasi di sana seketika berubah menjadi lautan api. Harald dan yang lainnya segera memanfaatkan momen itu untuk menyelamatkan diri dan ternyata sosok yang menyelamatkan mereka adalah para perampok Jomsviking termasuk Jorun. Setelah peristiwa itu berakhir, mereka langsung diangkut ke dalam sebuah perahu besar untuk dievakuasi ke sebuah wilayah Jomsborg. Dan wilayah itu dikenal sebagai tempat suci kedua bagi kepercayaan paganisme. Mereka sengaja membangun tempat suci tersebut sebagai pengganti dari Uppsala, yang sebelumnya telah dibumi hanguskan oleh kelompok misionaris Kristen di bawah komando Jarkare. Maka dari itu, Jorun terus mencari keberadaan sosok Freydis yang selalu diharapkan kehadirannya bagi penganut paganisme. Secara otomatis, momen itu menjadi ajang perpisahan bagi Leif dan juga Harald. Mereka berdua tak bisa ikut bersama Freydis karena selain batin mereka kini telah condong kepada Kristen, mereka juga kini mempunyai misi tersendiri. Sementara itu, di saat yang sama di Istana London, pasca ditinggalkan oleh orang-orang penting Viking seperti Raja Canute dan juga Sweyn, ternyata kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi sebagian orang untuk melakukan tindakan kejahatan. Hal itu terlihat ketika Ratu Emma yang sedang melakukan peribadatan di sebuah gereja, dirinya sempat akan menjadi korban pembunuhan oleh orang tak dikenal. Untung saja, aksi dari pria misterius itu sempat diketahui oleh Godwin, hingga dengan segera dia memerintahkan pasukan pengawal kerajaan untuk memburu pria tersebut. Tak membutuhkan waktu lama bagi Godwin untuk menangkapnya, sehingga pria itu harus mendekam di dalam penjara agar bisa diinterogasi dan mengetahui tujuan sebenarnya secara pasti. I will write him a letter myself to reassure him of myself. Pria itu langsung diinterogasi oleh Godwin supaya dia bisa mengetahui siapa dalang di balik rencana pembunuhan Ratu Emma. Namun meskipun mendapatkan siksaan yang cukup berat, pria itu ternyata masih saja tetap bungkam, walaupun dia hanya bisa memberi sebuah informasi samar-samar karena dia sendiri sebetulnya tak mengenali sosok pria yang menyuruhnya itu. Someone call him back! Interogasi itu kemudian harus tertunda sementara waktu, seraya menunggu Godwin mendapatkan beberapa informasi tambahan lainnya. Namun rasa penasaran mereka seketika harus sirna, karena ternyata Godwin mendapatkan kabar bahwa terdapat seseorang yang berhasil menyusup ke dalam sel penjara, sehingga sebagian prajurit penjaga menjadi korban, termasuk pria misterius itu. You came to London to do something about it. Di tempat lain di wilayah Skandinavia, Olaf beserta pasukannya terus mencari keberadaan Freydis.
Bahkan dia juga mendapatkan sebuah informasi bahwa Freydis kini telah berada di wilayah Jomsborg dengan dibantu oleh seseorang dari kelompok Jomsviking. Tiba-tiba Olaf kembali teringat akan tugasnya untuk bisa menjaga serta melatih Raja Svein Knutsson sebagai seorang Viking sejati. Maka dia berinisiatif untuk menyuruh Raja Svein melakukan eksekusi. Dan dari sinilah mentalitas Svein mulai dibentuk agar nantinya dia bisa menjadi sosok seorang pemimpin yang kejam. Sementara itu, Freydis kini telah berada di kawasan Jomsborg. Bahkan kedatangannya mendapat sambutan hangat dari orang-orang yang berada di sana, termasuk Harek dan juga Gudrid sebagai pemimpin tertinggi kelompok Jomsviking. Di sana Freydis kemudian diberi tempat tinggal yang layak, bahkan dia juga diberikan jabatan istimewa dengan menyandang gelar Gudija atau pemuka agama. Maka pada esok harinya Freydis diperkenalkan secara resmi ke seluruh rakyat di sana, seraya menjadikan Jomsborg sebagai Uppsala yang baru. Singkat cerita, perjalanan jauh yang ditempuh oleh Harald dan Leif untuk mencapai wilayah Novgorod Kievanrus akhirnya berhasil. Mereka berdua segera menuju ke sebuah tempat yang diperkirakan di sana terdapat sosok Pangeran Yaroslav. Dan benar saja, setelah ditelusuri, tepat di hadapan mereka, ternyata Pangeran Yaroslav sedang menikmati pertarungan gladiator. Harald tak kehabisan ide agar bisa mendapatkan perhatian dari pamannya itu. Maka dia sengaja membuat kericuhan di tengah pertandingan agar sosoknya dapat dikenali oleh pamannya. Alhasil apa yang dilakukan oleh Harald tak sia-sia. Mereka berdua akhirnya disambut dengan perlakuan khusus dari Pangeran Yaroslav. Di tengah perjamuan itu, Harald segera menjelaskan maksud kedatangannya ke sana, yang mana dia ingin meminta sejumlah pasukan kepada pamannya untuk bisa mengambil kembali haknya sebagai pewaris kerajaan Norwegia yang sudah direbut oleh Raja Svein. Namun sayang, permintaan Harald harus ditolak karena beliau juga memiliki prioritas yang lebih penting saat jalur perdagangan mereka di wilayah selatan yang mengarah ke kota Konstantinopel Turki sedang mendapatkan teror dari sekelompok suku yang berasal dari Asia Tengah bernama suku Pacenek. Suku ini merupakan kelompok terkuat di kawasan itu dan sebagian besar tinggal di wilayah Sungai Dnieper. Bahkan pasukan kavaleri mereka dikenal sebagai penunggang kuda yang hebat, apalagi mereka dikenal sangat kejam dalam memperlakukan musuhnya. Maka kala itu orang-orang yang berada di sekitaran istana merupakan sebagian para bangsawan, pedagang dan ilmuwan yang terjebak dan mengungsi akibat teror suku Pacenek. Mereka lebih memilih tinggal di Novgorod daripada harus memaksakan perjalanannya ke kota Konstantinopel. Dari sana Harald memutuskan untuk menjalani takdirnya sendiri dengan cara bekerja mencari uang agar bisa membangun pasukannya sendiri. Dan untuk itu, mula-mula Harald mengajak Leif agar mau membantunya supaya bisa mengikuti pertandingan gladiator. Namun ajakan Harald ditolaknya karena Leif sadar bahwa pertandingan ini bukan atas kemauannya sendiri. Maka mau tak mau, Harald harus berduel seorang diri. Bahkan dia menantang dua orang petarung sekaligus demi mendapatkan hadiah yang sangat menggiurkan. Pertarungan ini berjalan dengan sengit karena Harald harus melawan para petarung terbaik. Apalagi mereka mempunyai track record sebagai petarung gladiator yang tak pernah kalah sekalipun. Namun ketika Harald akan memenangkan pertarungan itu, tiba-tiba sang promotor pertandingan mengeluarkan trik liciknya dengan menambah satu petarung lagi, sehingga kini Harald harus melawan 3 orang sekaligus. Disinilah rasa empati Leif tergugah, dan tanpa pikir panjang dia langsung berinisiatif untuk membantu Harald. Maka atas kerjasama mereka dalam pertarungan itu, Leif dan Harald akhirnya mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Namun sayang, ternyata mereka kembali mendapatkan perlakuan tak adil saat diketahui bahwa uang hadiah tersebut telah dibawa kabur oleh promotor pertandingan. Dalam raut wajah kekecewaan itu, tak berselang lama Harald dihampiri oleh seorang saudagar kaya yang bernama Vitomir. Kala itu dia sangat terkesan akan keahlian Harald dalam bertarung. Maka Vitomir tak segan-segan untuk memberikan sebuah pekerjaan kepadanya dan menjadikannya sebagai pengawal pribadinya untuk menuju kota Konstantinopel agar bisa melindungi Vitomir ketika melewati Sungai Dnieper.
Vitomir akan memberikan upah yang cukup banyak apabila Harald mampu melakukan pekerjaan tersebut. Hingga akhirnya kesepakatan antara kedua belah pihak terjalin. Dia pun bergegas untuk mencari partnernya supaya bisa memudahkannya dalam bertugas. Mula-mula Harald mencari sosok Kaisan, seorang petarung berkulit gelap yang pernah dilawannya ketika di arena gladiator. Ternyata Kaisan sangat tertarik dan dia juga mengajak salah satu sahabatnya yang bernama Batu untuk membantu Harald. Menurut Batu, rencana Harald yang akan menggunakan jalur rahasia harus memerlukan bantuan dari orang yang sangat tahu betul tentang seluk-beluk wilayah itu. Maka dia merekomendasikan kepada Harald untuk menemui Kuria supaya dijadikan sebagai pemandu jalan. Dia merupakan seorang pria yang berasal dari suku Pacenek yang membelot dan menetap di sana. Meskipun kondisinya tak memungkinkan lagi untuk melihat, tetapi Kuria sudah sangat hafal tentang bagaimana kondisi jalur perlintasan rahasia untuk melewati Sungai Dipper. Dan setelah semua persiapan telah selesai dibahas, Harald kemudian mencari sebuah perahu untuk bisa mengangkut muatannya. Di sana dia tertarik kepada perahu yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Gesar. Maka dia langsung menawar perahunya dengan harga yang tinggi. Maka dia pun segera memanfaatkan momen itu untuk menumpang perlindungan. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk membuat perjanjian dan melakukan perjalanan bersama-sama. I could give you one. Esok harinya, Harald beserta kelompoknya telah bersiap untuk melakukan perjalanan panjang. Kala itu, Leif juga membawa seorang wanita bernama Mariam yang merupakan seorang ahli dalam ilmu perbintangan. Perkenalan Leif dan Mariam dimulai ketika Leif sedang mencicipi opium yang menjadi barang mewah di sana. Dia melakukan hal itu karena sedang dalam kondisi depresi pasca ditinggal oleh kekasihnya yaitu Liv yang gugur dalam pertempuran. Leif nekat mengkonsumsi benda itu karena menurut informasi, barang itu bisa membuat halusinasi dan bisa mempertemukan pemakainya dengan orang yang sudah tiada. Dari sanalah Leif mulai berhalusinasi dan menyebabkan dia berperilaku di luar kendali, bahkan nyawanya sendiri sempat terancam. Hingga kala itu sosok Mariam datang untuk menolongnya sehingga Leif dapat diselamatkan. Not reinvent your confidence, nephew. It is your great gift. Sementara itu di wilayah Jomsborg, Freddy semakin terlihat bahagia. Bahkan dirinya kini sedang dalam masa kehamilan anak pertamanya dari hasil hubungannya bersama Harald. Namun meskipun sedang mengandung, dia juga masih sempat mengajarkan beberapa teknik bertempurnya kepada masyarakat di sana, termasuk kepada salah seorang gadis belia bernama Herfna. Dia sangat mengidolakan sosok Freydis, maka ketika Freydis mengajarkannya dengan beberapa gerakan berpedang, Herfna sangat terlihat bahagia. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba beberapa hari kemudian, Freydis mendapatkan kabar dari orang tua Herfna yang mengatakan bahwa anaknya telah menghilang di sebuah hutan dekat pemakaman Viking. It is my daughter, Hrefna. Seketika dia segera mencarinya walaupun seorang diri. Suasana di tempat pemakaman itu ternyata begitu sangat mencekam. Apalagi di tempat itu, banyak tulang-tulang manusia yang tersebar di mana-mana. Teriakan Freydis ternyata mendapatkan respon dari Herfna, sehingga Herfna bisa kembali bertemu dengan orang tuanya. Di tempat lain di wilayah Inggris, Ratu Emma menyuruh Godwin untuk segera membawa mayat pria misterius itu agar bisa digantung di tengah kota. Sebagai tanda bahwa bila mana ada seseorang yang berani melakukan pemberontakan, maka hukumannya akan sama seperti pria itu. Tanpa diduga, ternyata hal tersebut mendapatkan respon negatif dari seorang wanita bernama Elfwin. Dia merupakan pelayan Ratu Emma sekaligus kekasih dari Godwin, yang secara otomatis kondisi itu membuat Ratu Emma curiga dan merasakan adanya kejanggalan. Something you would like to share? Ratu Emma mulai menyelidiki pelayan itu. Bahkan beliau juga menyadari adanya perubahan sikap dari Elfwin yang tak seperti biasanya. Dan puncak kecurigaannya terjadi ketika Ratu Emma sengaja menaruh kepala pria misterius itu di dalam kamar pribadinya, sehingga identitas pria tersebut akhirnya terkuak. Pria itu ternyata adalah kakak kandung dari Elfwin. Di sana, Ratu Emma menuduh bahwa dalang dibalik semua rencana pembunuhan ini adalah ulah dari Godwin. Maka dari itu, untuk memastikan kebenarannya, Elfwin akan diinterogasi dengan cara khusus. Thank God.
Di tengah interogasi itu, akhirnya tanpa sadar, penyiksaan yang dilakukan Ratu Emma kepada Elwyn membuatnya tewas, dan kejadian itu benar-benar sangat disesali oleh Godwin. Karena meskipun sudah menghilangkan nyawa Elwyn, Ratu Emma masih belum berhasil mendapatkan informasi kebenaran. Bahkan Godwin tak sungkan-sungkan menyebutnya sebagai pembunuh orang tak bersalah. There's nothing there to find! You took my wife. Beberapa minggu kemudian, Sin memperlihatkan sosok Olaf yang awalnya dibenci oleh seluruh rakyat Kattegat. Akhirnya situasi itu pun mulai terlupakan. Bahkan kini sosok Olaf menjadi sosok yang sangat penting. Semua itu terlihat ketika dirinya mendapatkan sebuah kabar tentang Harald, adik tirinya yang kini berada di wilayah Kievanrus. Sehingga dia memutuskan untuk memburunya bersama dengan Raja Svein Knutsson dengan mengerahkan beberapa armada serta pasukannya. Sementara di tempat lain, perjalanan Harald dan kelompoknya kini sudah sangat jauh. Dan saat ini mereka berada di tempat yang sangat berbahaya, tepatnya di sebuah aliran sungai yang membeku. Tak berselang lama, perjalanan mereka sempat terhenti ketika kapal mereka tiba-tiba terperosok ke dalam bongkahan es yang mencair. Allahu Akbar. Harald segera meminta kepada rombongannya untuk mencarikan sebuah kayu agar kapal mereka bisa diangkat kembali ke permukaan. Usaha serta kerja keras mereka pun akhirnya berhasil, namun mereka kembali mendapatkan sebuah ancaman saat dari kejauhan terjangan air es yang telah mencair mulai menjebak mereka. Dengan segera mereka pun kembali masuk ke dalam kapal agar bisa selamat. Namun nahas, dari insiden itu, Vitomir sebagai majikan mereka menjadi korban ketika hendak menyelamatkan anaknya. Maka dari sanalah Harald berjanji kepada anaknya bahwa harta milik ayahnya itu akan dia lindungi sampai mereka tiba di kota Konstantinopel. So your name is Elena. Vitomir confided in me before we left. Di wilayah Jomsborg, Freydis tak sengaja menemukan sebuah tempat suci ketika dirinya sedang berjalan-jalan di hutan. Tempat tersebut sengaja dibuat oleh para pengungsi yang kala itu dibawa oleh para Jomsviking. Di sini, Freydis belum menyadari tentang maksud dan tujuan para Jomsviking sebenarnya. Namun tak berselang lama, sebuah fakta terungkap bahwa sebetulnya para Jomsviking di bawah kepemimpinan Heirik sengaja mendatangkan para pengungsi hanya untuk menjadikan mereka sebagai pekerja paksa dengan dalih menyelamatkan mereka dari kekejaman kaum Viking Kristen. Maka wajar apabila para pengungsi ditempatkan di wilayah terpencil dan terisolir, dan sangat berbeda dengan para Jomsviking yang mendiami wilayah subur dengan makanan yang melimpah. Hingga pada suatu hari, warga Jomsviking mendapatkan kabar bahwa Harek sebagai pemimpinnya menghilang saat berlayar. Maka Freydis mengadakan sebuah upacara pengorbanan demi keselamatan Harek. Upacara itu dilakukan untuk pertama kalinya bersama dengan pengungsi. Bahkan Freydis mampu menyatukan orang-orang Jomsviking yang dahulunya terpisah. Namun di tengah kondisi itu, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi saat ternyata sosok Harek kini muncul kembali. Dia kemudian sangat merasa emosi saat diketahui bahwa Jorun tak mematuhi perintahnya. Dengan segera, Heirik memerintahkan pasukannya untuk menghabisi pengungsi yang berada di wilayah Jomsborg. Hingga dengan sigap Freydis langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan setiap warga. Walaupun ternyata dia tak mampu menahan gelombang serangan pasukan Heirik yang memang kala itu Freydis sedang dalam masa kehamilan. Seiring berjalannya waktu, dalam masa kehamilannya tiba-tiba Freydis merasakan kontraksi hebat. Para warga Jomsviking berusaha untuk membantu proses persalinannya, tetapi tiba-tiba Freydis menolak karena atas perbuatan mereka yang telah tega melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tak bersalah. Freydis kemudian berusaha sekuat tenaga untuk melahirkan seorang diri tanpa bantuan orang lain. Dan setelah persalinannya selesai, dari sana tiba-tiba Harek muncul untuk mengambil putranya yang akan dia jadikan pemimpin Jomsviking di masa depan. Tak hanya itu,
Harik juga memanggil Jorun agar melakukan tugasnya untuk membunuh Freydis, karena tujuan Harik hanya ingin mengambil anaknya saja, sedangkan ibunya sudah tak dibutuhkan lagi. Dan apabila tugas tersebut berhasil dijalankan dengan baik, maka Harik akan memaafkan kesalahan Jorun dan mengampuninya dari hukuman. I accept your admission of guilt. Jorun kini mulai sadar bahwa Harik merupakan seorang pemimpin ambisius. Maka dari itu dirinya enggan untuk melakukan tugasnya. Sebaliknya dia akan menggagalkan perbuatan jahat Harik yang ingin membunuh Freydis sekaligus merebut anaknya. Pada malam harinya, Jorun berusaha membantu Freydis yang diawali dengan membawa anaknya kembali. Setelah itu dia akan memalsukan kematian Freydis dengan cara membawanya keluar untuk menguburkannya di sebuah hutan terpencil. Rencana itu awalnya berjalan mulus, akan tetapi Harik memang sudah merasakan kecurigaan kepada Jorun hingga akhirnya semua kebohongannya terbongkar. What are you doing, Jorn? No! She's gone. Di waktu yang sama di tanah Inggris, salah satu pengawal Ratu Emma mendapatkan informasi bahwa dia selalu melihat Godwin yang sering menemui seorang pria bernama Cooper di sebuah kedai. Dari informasi itulah, Ratu Emma beserta pengawalnya langsung pergi ke wilayah Sussex untuk mencari sosok pria tersebut. Sementara itu di tempat lain, dalam perjalanannya ke Konstantinopel, pelayaran Harald kembali terhenti sebab kapal yang mereka tumpangi mengalami kerusakan di bagian kemudi. Leif yang paham tentang teknik perkapalan segera mengajak Harald untuk mencari alat agar perjalanan mereka bisa kembali dilanjutkan. Setelah beberapa jam ditinggalkan oleh Harald dan Leif, rombongannya mendapatkan sebuah ancaman dari seorang pria yang berasal dari suku Varangian. Awalnya pria itu bersikap baik dan hanya ingin sekedar memberikan sebuah informasi bahwa menurutnya suku Pecenek sudah bukan menjadi ancaman lagi bagi siapapun yang hendak menuju Konstantinopel. Bahkan pria itu juga mengenali sosok Urya sebagai orang yang sangat dicari oleh sukunya karena di masa lalunya dia pernah melakukan tindakan kejahatan yang membuat pemimpin Pecenek mengumumkan sebuah sayembara dengan iming-iming hadiah yang sangat menggiurkan. Sementara Geser memanfaatkan informasi berharga itu untuk menangkap Urya agar dia bisa mendapatkan sebuah imbalan sayembara. Namun nyatanya aksi Geser mampu dihalangi oleh anggota lain sehingga dia bisa disekap agar tak dicurigai oleh orang-orang Varangian. Tak berselang lama perkiraan mereka menjadi kenyataan. Ternyata pria itu kembali datang dengan membawa pasukan yang sangat banyak. Untung saja kondisi itu bisa diantisipasi oleh kemunculan Harald dan Leif yang datang tepat waktu. Hingga akhirnya para suku Varangian bisa dilumpuhkan satu persatu. Sementara itu Geser mendapatkan balasan atas tindakan kejahatannya selama ini saat para budak-budaknya mengeksekusinya dengan sangat keji yang secara otomatis mereka kini bisa terbebas dari perbudakan. Beberapa saat kemudian, lagi-lagi rombongan Harald mendapatkan masalah, yang mana beberapa orang dalam rombongannya sudah enggan melakukan perjalanan untuk menuju Konstantinopel. Hal itu dikarenakan mereka tak mau menantang maut di hadapannya saat mereka harus terpaksa melewati air terjun yang sangat curam. I'll go by myself if I must. Dari sanalah, Harald menunjukkan kebijaksanaannya dan tak bersikap egois saat dia memutuskan untuk mengalah dengan cara membuang seluruh barang dagangannya demi keselamatan anggotanya. Akhirnya, apa yang dilakukan Harald membuat para anggotanya simpati. Mereka kemudian sepakat untuk membantu Harald dengan cara membuang barang-barang berharga yang dianggap memberatkan kapalnya. I can only guarantee my best efforts to keep us alive. Kembali ke wilayah Jomsborg, misi pencarian untuk menemukan Freydis harus terhenti sebab Harik mendapatkan informasi dari salah satu pengungsi di sana bahwa Freydis telah tewas akibat diserang oleh hewan buas. Bahkan pernyataannya itu diperkuat dengan penemuan pakaian Freydis yang sudah banyak tercecer bercak darah. Situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh Harik untuk menyingkirkan Jorun, sebab dia tak ingin Jorun menjadi ancaman di kemudian hari dan bisa mengambil alih kepemimpinan kaum Jomsviking. Maka dari itu, Harik berusaha untuk memfitnah Jorun supaya bisa dijatuhi hukuman dalam persidangan. We must rid ourselves
Dalam situasi itu, ibunya terus meminta kepada Jorun untuk mengalah kepada Harik demi keselamatannya. Namun nyatanya, saat di persidangan itu Jorun enggan mematuhi perintah ibunya dan dia terus membela diri karena dirinya memang tak bersalah. Namun seberapapun keras usaha Jorun untuk membela diri, maka dia akan tetap kalah sebab Harik mengeluarkan sebuah barang bukti yang cukup kuat untuk menjeratnya ke dalam hukuman. Sehingga para tetua di sana sangat yakin bahwa Jorun memang bersalah dan kemudian dia dijatuhi hukuman berupa pengasingan. Bahkan dia juga harus menerima hukuman dengan memotong salah satu tangannya. Sementara sosok Freydis yang dipercaya telah tewas ternyata masih dalam kondisi hidup. Hal itu disebabkan karena Herfna diam-diam menyelamatkannya. Freydis kemudian diberi pertolongan agar kondisinya kembali pulih. Walaupun sangat disayangkan, akibat dari persalinannya itu membuat dirinya tak bisa mempunyai keturunan lagi. Mau tak mau, Freydis harus segera membawa kembali anaknya dari tangan Harik, meskipun keadaannya masih belum sepenuhnya sehat. Hingga beberapa hari kemudian, tiba-tiba sosok Freydis muncul di tengah orang-orang Jomsviking, dan hal itu membuat Harik serta pengikutnya merasa terkejut serta ketakutan. Freydis menuntut supaya Harik mengembalikan anaknya, tetapi Harik menolak permintaan itu. Maka dengan terpaksa, Freydis memutuskan untuk menantangnya berduel 1 lawan 1. Dalam pertarungan itu, awalnya Freydis dapat mengungguli Harik, walaupun kondisinya yang masih lemah membuatnya kehabisan stamina. Tiba-tiba, Gudrid melemparkan sebuah batu yang mengarah kepada Harik, dan aksi itu juga diikuti oleh seluruh kaum Jomsviking. Pasalnya, semua warga kini mulai tersadar bahwa selama ini Harik merupakan pemimpin yang jahat. Dan atas situasi itu, secara otomatis Freydis bisa diselamatkan, sementara Harik harus menemui ajalnya dengan cara yang sangat keji. Scene berpindah di kota Sussex, Inggris. Ratu Emma akhirnya berhasil menemui Cooper yang dianggap mengetahui sosok Godwin. Dalam pembicaraan itu, Cooper membeberkan semua faktanya. Bahkan dirinya mengaku mengetahui informasi penting bahwa ada sosok seorang pria yang selama ini sangat berpengaruh di balik keberadaan Godwin, yang mana dia bernama John Fletcher, orang yang selalu melindungi Godwin pasca ayahnya meninggal dunia. Atas informasi yang dia dapatkan itu, Ratu Emma bergegas mencari sosok John Fletcher untuk mengetahui informasi yang lebih jelas. Namun saat beliau berhasil mendatangi rumahnya, Ratu Emma tak mendapatkan satupun informasi, karena ternyata John Fletcher sudah dalam kondisi tak bernyawa akibat dibunuh oleh seseorang. Di wilayah Novgorod Kievan Rus, Olaf segera bertemu dengan Pangeran Yaroslav untuk membicarakan tentang Harald. Walaupun kala itu, dia diberitahu bahwa Harald sudah pergi bersama dengan rombongannya untuk berdagang ke kota Konstantinopel, Turki. Dan atas informasi itu, kini Olaf merasa tenang karena dia berpikir bahwa Harald bukan lagi ancaman baginya dalam perebutan tahta Raja Norwegia. Maka dia mengalihkan tujuannya untuk mencari sosok Freydis yang diketahui dia juga kini sedang berada di wilayah Jomsborg. Singkat cerita, Harald beserta rombongannya kini terpisah setelah mereka melewati air terjun. Bahkan kapal yang ditumpanginya kini tak bisa digunakan lagi. Kondisi itu juga kian diperparah saat dia melihat beberapa orang mendatanginya, yang ternyata mereka merupakan anggota suku Pacenek. Harald yang saat itu sedang panik, mencoba memberanikan diri untuk menyerah dan pasrah untuk dibawa sebagai tawanan demi menyelamatkan anggota yang lain. Hingga kabar itu pun mulai diketahui setelah Leif bersama yang lainnya berhasil berkumpul kembali. Leif beserta 4 orang yang lainnya memutuskan untuk mencari Harald, termasuk di dalamnya terdapat sosok Kurya yang sangat tahu betul akan kondisi wilayah di sana. Dalam masa tawanannya, Harald mendapatkan siksaan yang cukup berat oleh orang-orang Pacenek, tetapi situasi itu dapat dicegah oleh Leif serta Kurya yang tiba-tiba datang, karena sebelumnya mereka sudah merencanakan strategi penyelamatan. Not the Varangian.
I'm a Viking. Namun sayang, rencana mereka menjadi gagal karena orang-orang Pacenik tak mudah untuk diperdaya, hingga akhirnya mereka juga dapat ditangkap. Apalagi orang-orang Pacenik kini berhasil menangkap Kuria sebagai orang yang selama ini paling dicari. Maka dari itu, salah satu dari mereka segera melaporkannya kepada pemimpinnya. Something's happened. Dari arah kejauhan, seorang kru bernama Elena melihat bahwa rencana Leif berakhir dengan kegagalan. Maka dirinya berinisiatif untuk melancarkan sebuah serangan dadakan sebelum pihak musuh berdatangan lebih banyak lagi. Dia mampu membuat situasi di sana menjadi chaos, dan secepat mungkin Elena berhasil menyelamatkan Harald beserta yang lainnya. Dari keberhasilan misi penyelamatan itu, kini mereka menjadi target buruan penting dari orang-orang Pacenik. Saat berhasil kembali, mereka segera bergegas untuk memperbaiki kapal yang saat itu masih terdampar. Untuk itu Kuria berinisiatif untuk memancing musuhnya dengan cara menghadang orang-orang Pacenik agar bisa mengulur waktu. Kuria menyadari bahwa apa yang dilakukannya itu adalah misi mustahil. Tetapi demi kebaikan semua orang, dirinya rela menjadi korban. Di sana Kuria menantang pemimpin Pacenik yang ternyata dia merupakan adik kandungnya sendiri. Merasa tertantang dan diintimidasi, mereka pun saling melancarkan serangan. Namun sayang, pergerakan lambat dari adik kandungnya itu membuat terkena serbuk racun yang mengakibatkan kondisinya kini sangat memprihatinkan. Dan atas kejadian itu, kini Kuria berhasil ditangkap dan segera dijatuhi hukuman di hadapan semua sahabat-sahabatnya. Leif yang merasa tak tega melihat hukuman itu segera melepaskan sebuah anak panah agar Kuria bisa meninggal dengan cepat dan tenang. Hal itu dia lakukan atas rasa terima kasih mereka atas jasanya, karena tanpa keberadaan Kuria, maka perjalanan mereka ke kota Konstantinopel tak mungkin bisa berhasil sejauh ini. Beberapa hari kemudian setelah perjalanannya dilanjutkan, Harald serta rombongannya kini harus kembali menepi. Karena saat itu kesehatan Maryam sudah semakin parah, maka mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah reruntuhan kuil bekas peninggalan peradaban Yunani yang jaraknya berdekatan dengan kota Konstantinopel. Beberapa waktu kemudian, di tempat itulah Maryam dinyatakan meninggal dunia karena sudah tak mampu lagi melawan penyakit yang dideritanya. Sebelum meninggal, Leif diberikan sebuah kunci, yang mana kunci tersebut merupakan kunci rumah Maryam di kota Konstantinopel. Hal itu dia lakukan agar Leif bisa tinggal di sana dan bisa memperdalam ilmu yang selama ini telah Maryam ajarkan kepadanya. Kematian Maryam meninggalkan duka bagi semua orang, dan pada esok harinya Maryam disemayamkan sesuai dengan keyakinannya. Setelah acara prosesi pemakaman itu selesai, tiba-tiba Harald dan rombongannya didatangi oleh orang yang tak dikenal, yang mana mereka adalah pasukan pengawal Kekaisaran Konstantinopel yang kala itu dipimpin oleh Kaisar Romanos. Kaisar Romanos sengaja datang ke tempat itu karena dirinya mendapatkan kabar bahwa Harald telah berhasil membawa harta Vitomir dengan selamat. Karena tanpa sepengetahuannya, ternyata harta yang dilindunginya itu adalah sosok Elena yang ternyata merupakan anak dari mendiang Vitomir. Sebelumnya, mendiang Vitomir sudah terlebih dahulu menyerahkan anaknya untuk dipersunting oleh Kaisar Romanos. Maka dari itu, untuk membalas jasa Harald, Kaisar Romanos akan memberikan permintaan apapun kepadanya. Bahkan dia bersama yang lainnya akan dijadikan tamu istimewa di Konstantinopel. The new Empress of Constantinople. Sementara di Inggris, Ratu Emma masih belum bisa menemukan informasi dan bukti apapun mengenai Godwin yang dianggap menjadi dalang di balik rencana pembunuhan itu. Maka untuk itu, dia memutuskan untuk mengakhiri penyelidikan ini dan segera pulang ke London. Sesampainya di sana, Ratu Emma tiba-tiba merasakan kebahagiaan saat Raja Canute telah diketahui kembali dari wilayah Denmark. Ratu Emma segera melaporkan semua insiden yang belakangan ini terus mengancam nyawanya. Namun kala itu, Raja Canute tak sedikit pun menaruh rasa curiga kepada Godwin. Maka untuk menyingkirkan rasa kecurigaan itu, Raja Canute mempunyai sebuah rencana untuk menikahkan Godwin dengan anaknya sendiri, yaitu Putri Gita.
Di tempat lain, Jorun kini telah menghadapi hukuman pengasingannya dan saat ini masih terombang-ambing di lautan lepas. Namun dalam situasi itu, tiba-tiba hal tak terduga terjadi saat dia tiba-tiba dibawa dan diselamatkan oleh armada Olaf yang saat itu tengah menuju ke wilayah Jomsborg. Jorun diberikan makan dan minum agar kondisinya bisa kembali pulih. Bahkan ternyata Olaf sendiri mengenali sosok kedua orang tuanya yang dulu pernah bertempur bersama. Hingga tanpa sadar, Jorun mulai terbuai oleh kata-kata manis Olaf yang sebetulnya dia hanya ingin memanfaatkan Jorun untuk kepentingannya sendiri. But you took Freydis to Jomsborg. Maka dia pun akhirnya membantu Olaf dengan memberitahukan titik kelemahan benteng Jomsborg. Hal itu diketahui saat Freydis melihat kedatangan armada Olaf yang mengarah ke sana sebagai titik terlemah wilayah Jomsborg. Maka dengan segera dia melancarkan sebuah serangan dari katapulnya untuk menghancurkan armada musuh. He does not know Olaf. Maka Freydis semakin curiga bahwa sosok Jorun kini sedang berada di dalam armada Olaf. Walaupun Freydis meyakini bahwa Jorun melakukan hal itu semua semata-mata karena ketidaktahuannya bahwa Harek sebetulnya telah tewas dan dia sebetulnya masih hidup. Untuk merencanakan siasatnya, Freydis tiba-tiba menyuruh seorang utusan untuk memanggil Olaf agar bisa bernegosiasi. Di sana, Olaf dan Jorun terkejut bahwa sekarang ini wilayah Jomsborg telah dipimpin oleh Freydis. I've come for Harald's son. Maka dia memutuskan untuk menantangnya berduel, dan jika dia kalah, maka Olaf berhak untuk mengambil anaknya. Tantangan itu pun membuat Olaf terpancing emosi, bahkan dia sendiri sebelumnya telah diberitahu oleh Jorun bahwa apa yang akan dilakukan oleh Freydis merupakan sebuah jebakan. Namun Olaf tetap memaksakan untuk menyerang wilayah Jomsborg dengan pasukan seadanya. Maka prediksi Freydis memang benar-benar terjadi karena kini pasukan Olaf sudah terpancing dan terlihat di atas bukit dengan menyerang pasukan utama Jomsviking. Di sana Jorun mengerti apa yang akan dilakukan oleh Freydis dan secara mengejutkan, seketika itu Jorun tiba-tiba menyerang pasukan Olaf dari arah belakang. Pertempuran tersebut berjalan dengan sengit, bahkan salah satu komandan Olaf berhasil dilumpuhkan oleh Jorun, meskipun dia sendiri terkena beberapa serangan yang membuatnya gugur seketika. Atas situasi itu, Olaf merasa kemenangannya sudah di depan mata, apalagi armada pasukannya dapat memasuki gerbang utama Jomsborg dengan aman tanpa adanya perlawanan. Namun tanpa disadari, ternyata itu semua hanyalah sebuah jebakan yang sebelumnya telah dirancang oleh Freydis. Di sana, Freydis sengaja mengajak Olaf dan Raja Svein agar keluar dari kapalnya. Hal itu dimaksudkan supaya keduanya bisa selamat dari jebakan api yang akan menghancurkan semua armada Olaf. Karena sebelumnya, Freydis sudah menaruh campuran minyak di atas perairan yang mengakibatkan semua armada Olaf tewas terbakar. Dari peristiwa itu, kini hanya menyisakan Olaf dan Raja Svein. Seketika itu, Freydis langsung menyerang Olaf secara bertubi-tubi. Hingga dalam pertarungan itu, Freydis bisa memanfaatkan celah terbuka yang mengakibatkan Olaf berhasil dilumpuhkan. Dalam keadaan sekarat, Olaf memberikan sebuah ancaman bahwa meskipun dirinya telah tiada, namun namanya akan selalu dikenang oleh umat Kristen. Dan benar saja, sampai sekarang nama Olaf masih dibicarakan. Bahkan dia diangkat menjadi santo dan diberi gelar sebagai Rex Perpetuus Norvegiae atau Raja Abadi Norwegia. Di akhir film ini, setelah berhasil mengalahkan Olaf, Freydis membawa Raja Svein ke Kattegat untuk dikembalikan kepada ibunya yang kini telah menjadi penguasa di sana menggantikan Jarl Hakon. Freydis meminta sebuah perdamaian supaya umat Viking Kristen tak mengusik kehidupan orang-orang Viking pagan. Dan dari sanalah sosok Freydis mulai dikenal oleh masyarakat luas sebagai penjaga iman orang-orang pagan. Hingga dengan ini pula, serial film ini pun akhirnya You have my word. tamat.